Justru triknya di situ, low price high quality. Karena apa? Dengan low price high quality, oke, kualitas itu memang nggak bisa bohong. Tapi kalau harga itu yang harus punya formulasi tertentu. Jadi konsep dari bisnis yang gue jalanin adalah cara gimana supaya kita tetap bisa untung, tapi dari keuntungan yang karena kalau low price itu kan berarti meminimalisir keuntungan kan, di luar pakemnya bisnis F&B sama sekali, udah di luar deh, di luar pakem. Yang kalau bisnis F&B food costing maksimal 30%, nggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau Holy Cow dan Lubi itu food costing bisa 70%, bisa lebih gitu. Nah akhirnya dengan profit margin yang kecil, tapi akhirnya kita bisa menghasilkan rate yang affordable, low price, dan ujungnya apa? Volumenya besar jadinya. Iya dong, dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang murah, akhirnya demand-nya besar kan, dan itu menghasilkan volume perdagangan yang besar sekali. Dan itu ujungnya ke siapa? Itu rentetan tuh. Saya sebagai produsen, supplier happy, konsumen happy, dan itu muter terus. Jadi semua orang happy, dan akhirnya bisa bisnisnya sustainable gitu. Pertama kali gue buka Holy Cow Steakhouse by Chef Afid, gue udah bisa prediksi. Karena apa? Sesuatu yang akan menjadi rame dan akan menjadi besar, paling enggak gue prediksi antara 6 bulan sampai 1 tahun pasti kompetitor akan muncul walaupun satu, dan itu benar. Oke, yang kedua begitu kompetitor satu keluar, begitu kita makin besar akan ada kompetitor lain, dan itu terjadi. Oke, kalau Holy Cow Steakhouse by Chef Afid, kompetitornya udah banyak yang jual wagyu dengan harga yang affordable dan lain-lain. Oke, kalau Lubi ini belum, karena kita baru buka, baru beberapa bulan, kita lihat ke depannya. Nah, mensiasati kompetitor yang akan ada, dan pasti akan ada, yang pertama adalah kita harus konsistensi, karena dunia F&B ini berhubungan dengan rasa. Rasa itu tidak boleh berubah. Rasa tidak berubah dengan cara apa? Ya kita tetap konsisten dengan bahan baku yang kita pakai, dengan kualitas yang kita pakai, dan juga teknik memasak yang harus diajarkan kepada orang-orang kitchen itu harus benar. Terus yang kedua, kita harus mengembangkan, cari momentum yang bagus. Jadi misalnya kayak sekarang nih, contohnya Lubi di Gunawarman, karena tes market tempatnya kecil, akhirnya demand-nya besar, orang ngantri lama, bisa sampai 1 jam kalau misalnya weekend gitu. Nah harus cari momen yang tepat, kapan saatnya melebarkan tempat, supaya apa? Customer tidak terlalu jenuh dan tidak keburu bosan, tidak keburu males gitu loh. Aduh kalau makan situ udah ngantri deh, males gitu. Nah itu kita harus jeli ngambil kesempatan seperti itu, karena kalau kita tidak jeli mengambil kesempatan seperti itu, memperlebar area atau nambah 1 outlet atau 2 outlet atau 3 outlet, kompetitor yang akan datang dengan uang yang mungkin tidak berseri, dia akan datang dan dia langsung ngambil segmen market yang tidak tertampung itu gitu. Kalau yang menjadi tantangan yang paling memberatkan adalah sebenarnya justru bukan, kalau berdasarkan pengalaman gue, justru bukan dari konsumen. Konsumen tetap konsumen, yang namanya konsumen demanding, komplain dan lain-lain. Tapi tantangannya adalah sebenarnya mulai dari kebijakan pemerintah. Seperti daging contohnya gitu kan. Nah intinya seperti itu. Jadi kadang kemarin dengan susahnya harga daging jadi naik, penurunan kuota impor dan lain-lain, itu yang sangat menyusahkan sebenarnya itu. Itu tantangannya. Nah tantangan seperti itu bisa diminimalisir dengan cara seperti apa? Kita membina hubungan baik dengan supplier dan importir. Jadi paling tidak pada saat stok kita sedang susah, kita didahulukan. Aduh ini bocoran ya, cuma nggak apa-apa, masih off the record sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah gitu, kasih clue aja ya, nggak harus bilang produknya apa. Oke, selama ini kan Holy Cow Steakhouse by Chef Afid dengan Lubi Lobster and Shrimp ini, kita memprovide ke customer, ke market, sesuatu yang selama ini mahal sekali, tapi jadi lebih affordable gitu. Gue nggak bilang murah, affordable gitu, sesuai dengan segmen market yang dituju. Nah, kedepannya gue justru pengen reverse konsep sesuatu yang selama ini dipandang sebelah mata, makanan rakyat murah segala macam, gue pengen provide itu dengan harga yang tinggi. Oh, Justru kebalik, pengen di reverse gitu loh. Yang udah Lubi dengan Holy Cow, kita bikin harga tinggi dengan yang selama ini mahal dengan harga yang murah. Gue pengen bikin sesuatu yang selama ini murah
menjadi harganya lebih tinggi dengan konsep yang jauh lebih bagus, konsep yang lebih terpadu, tapi tentunya kualitas juga harus ditingkatkan. Mungkin ditingkatkan 2-3 kali lipat. Tunggu aja nanti apa. Agak berisiko kayaknya. Enggak juga. Karena ini makanan rakyat dan hampir semua orang suka. Trust me. Paling penting adalah kamu tahu apa yang kamu lakukan. Berawal dari kesenangan. Oke, nggak perlu harus jago masak, tapi paling nggak lu tahu makanan yang lu suka ini apa. Karena dengan cara, kalau kita suka dengan makanan ini, misalnya gue suka ketoprak, tentunya gue tahu dong cara masak ketoprak, cara cari bahan bakunya, rasa ketoprak yang enak tuh seperti apa. Intinya itu, tahu rasa enak itu seperti apa. Karena buat gue, rasa enak itu sifatnya apa? Universal. Kalau udah enak, pasti semua orang juga akan bilang enak gitu loh. Yang kedua adalah, pertama lu tahu apa yang lu lakukan. Yang kedua adalah bikin planning yang baik untuk budgeting dan lain-lain. Yang ketiga, bikin visi bisnis, walaupun bisnis itu belum ada, tapi harus punya visi mungkin 20 tahun ke depan, itu harus punya. Akan seperti apa bisnis lo di 20 tahun ke depan?